Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang mana materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan ibadah. Jadi di sini nanti Bapak akan berbicara terkait dengan materi selanjutnya, yang mana materi tersebut itu nanti terkait dengan akhlak terhadap keluarga maupun akhlak pada sesama semua. Ini Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan akhlak pada keluarga, gitu ya. Jadi lanjut saja. Di sini kalau kita berbicara mengenai etika, moral, akhlak dan macam-macamnya, itu nanti kita akan bicara mengenai hal tersebut. Ya. Selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai akhlak, ya kita berawal dari akhlak. Kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak menurut Quraish Shihab, itu akhlak menurut Al-Quran termasuk di antara karakteristik dasar orang-orang beriman dan bertakwa. Tidak akan masuk surga, tidak akan selamat, serta tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki dan dalam kehidupan orang-orang selain mereka. Sedang menurut sunnah, akhlak termasuk di antara cabang-cabang keimanan. Tidak sempurna keimanan seorang kecuali ia menghias diri dengannya dan mengosongkan diri dari akhlak. Jadi pengertian yang dimaksud di sini adalah akhlak sebagai budi pekerti atau kelakuan. Namanya kelakuan, perilaku, budi pekerti itu juga disebut sebagai akhlak. Menurut tadi yang disampaikan, dan karakteristik dasar orang beriman dan bertakwa tidak masuk surga, selamat mendapatkan kebahagiaan hidup dalam kehidupan orang-orang yang mereka sedang menurut nabi akhlak termasuk di antara cabang-cabang keimanan itu sendiri. Nah, pengertian akhlak kalau tadi sudah menurut Quraish Shihab maupun Al-Quran, ya di sini adalah akhlak berasal dari bahasa Arab akhlak yang merupakan bentuk jamak dari khuluq. Secara bahasa akhlak berarti budi pekerti, tabiat, watak. Dalam kebahasaan akhlak sering disinyaminkan dengan moral dan etika. Jadi di awal tadi Bapak sudah menyampaikan etika, moral, dan akhlak itu apakah ada kaitannya? Nanti kita akan bahas satu persatu di perkuliahan pada sore hari ini. Terus yang kedua, pengertian etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama yang mengenai gerak-gerik pikiran atau rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang merupakan perbuatan. Jadi etika itu ilmu yang mempelajari soal kebaikan keburukan di dalam kehidupan manusia semua, pertama baik yang bisa secara pikir dan rasa merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuan yang merupakan perbuatan itu sendiri. Jadi menurut Ihmad kata, etika adalah yang mempelajari soal baik buruknya seseorang itu sendiri, itu etika. Jadi ada perbedaan dengan akhlak, kalau ada dengan perilaku. Kalau di sini pengertian etika adalah mempelajari baik buruknya seseorang itu sendiri. Ada beberapa, apakah persamaan akhlak dan moral etika itu? Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan dengan laku, sifat, dan perangai yang baik. Jadi kalian selaku mahasiswa harus mempunyai etika, moral, dan akhlak. Karena apa? Karena dari ketika itu, kalau kalian dalam perkuliahan itu harus mengedepankan sikap akhlak, moral, dan etika. Karena kalian nanti sebagai calon pendidik, calon guru yang mana nantinya kalian akan dilihat oleh mahasiswa kalian itu sendiri. Nah, akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaan. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak,
Ketika moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Jadi prinsip dari akhlak etika moral adalah aturan hidup manusia untuk menakar sejauh mana harta martabat manusia itu sendiri. Semakin manusia itu semakin baik akhlaknya, semakin baik juga perilakunya, baik juga dengan etikanya, maka dia semakin baik juga pola kehidupannya, begitu ya. Jadi nanti kita harus mempelajari tentang etika akhlak dan moral itu sendiri. Akhlak etika moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor yang mana faktor tersebut itu bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Ya. Keturunannya bersifat tetap, statistik, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang untuk mengembangkan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan serta dukungan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan secara terus-menerus. Artinya apa? Artinya ketika kita hidup bermasyarakat, kita pastinya juga berkolaborasi, juga berkontribusi di kalangan masyarakat dengan harapan kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus menimbulkan sikap toleransi dengan apa? Dengan merupakan akhlak, etika, dan moral itu sendiri. Karena apa? Karena kalau kita tidak mempunyai tiga aspek itu, maka hidup kita atau perilaku kita di mata masyarakat tidak akan ada yang baik-baik. Nah, kalau tadi sudah kita berbicara mengenai persamaan antara etika, moral, dan akhlak, di sini ada nggak perbedaan akhlak, moral, dan etika? Selain ada persamaan antara akhlak, etika, dan moral, ternyata diuraikan data terdapat pula beberapa segi perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing dari keempat istilah tersebut, ya, yaitu yang pertama adalah pengertian moral. Ya. Secara bahasa, moral berasal dari kata Latin mos, yang dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat atau cara hidup. Moral dan etika sama artinya. Artinya apa? Artinya secara bahasa, moral itu berasal dari kata mos, yang dalam bentuk jamaknya adalah mores, berarti juga adat atau cara hidup. Namanya cara hidup berarti bagaimana kita bisa menyikapi hidup bermasyarakat di sekitar kita. Kalau kita ingin hidup sendiri, tidak ingin diganggu oleh orang lain, ya kita hidup menyendiri di tengah hutan. Tapi kita hidup itu harus saling tolong-menolong, saling membantu. Makanya apa? Makanya moral etika itu harus ada di dalam jiwa kita sendiri. Nah, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Moral itu dipakai manakala kita sedang dinilai oleh masyarakat lainnya. Ya. Sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Moral juga merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap manusia dengan nilai ketentuan baik atau buruk, benar atau salah. Itu yang menentukan dari masyarakat itu sendiri. Orang itu kalau kita hidup di masyarakat, kalau kita tidak bisa mengambil hati oleh orang lain, mengambil perasaan orang lain, kalau kita tidak peka terhadap kebiasaan orang lain, maka kita hidup itu orang biasa mengatakan tidak akan ada gunanya. Makanya dengan menegakkan moral, etika, dan akhlak, maka kita berupaya untuk hidup bermasyarakat dengan baik, akur, dan baik pula kepada sesama tetangga. Akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak, suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah itu sendiri. Nah, sementara etika merupakan filsafat nilai pengetahuan tentang nilai-nilai dan kesusilaan tentang baik dan buruk. Jadi, etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Etika bersifat temporer, sangat tergantung kepada aliran filosofis yang menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya. Jadi akhlak adalah
bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk layak adalah tidak suatu perbuatan kelakuan sifat itu sendiri. Gitu ya. Sumber akhlak dalam Islam, sumber akhlak dalam wahyu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai sumber akhlak wahyu menjelaskan bagaimana perbuatan baik Al-Quran bukanlah hasil renungan manusia, melainkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana yang maha pandai dan maha bijaksana. Oleh sebab itu, setiap muslim keyakinan bahwa isi Al-Quran tidak dapat dibuat dan ditandingi oleh bikinan manusia. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang mana tiada bandingnya dan tidak ada yang bisa menandingi isi-isi yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Sumber akhlak yang kedua yaitu al-hadis meliputi perkataan, ketetapan dan tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara Al-Quran dan hadis itu harus ada sinkronisasi, harus ada persamaan, harus ada korelasi terkait dengan bagaimana kita berakhlak ke masyarakat itu sendiri. Kalau gitu kita lakukan, maka hidup kita tidak akan terganggu oleh bisikan-bisikan oleh orang lain itu sendiri. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Dan tujuan akhir dari akhlak yaitu memutuskan diri kita dari cinta kepada dunia, hubbud dunya. Kalau kita sudah mengikuti tujuan akhir dari akhlak, maka kita memutuskan diri untuk tidak terlalu cinta kepada dunia. Kalau kita cinta kepada dunia, kita juga akan merugi sendiri. Kita harus ingat bahwa dunia tempat sementara, dunia tidak akan kekal, dan yang paling kekal adalah kita hidup di alam akhirat kelak. Oleh sebab itu, tidak ada lagi sesuatu yang dicintai selain berjumpa dengan zat ilahi Rabbi dan tidak menggunakan semua hartanya kecuali karena. Jadi harta yang kita miliki, semua yang kita miliki itu adalah semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh selalu rakus. Kita tidak boleh angkuh terhadap harta yang kita miliki. Karena apa? Karena harta yang kita miliki adalah sebagian milik orang lain. Harta yang kita miliki adalah juga titipan dari Allah. Maka untuk itu manfaatkanlah harta-harta itu di jalan Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah dan ujung-ujungnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan hakiki akan dapat raih jika mengikuti konsep 7 tadi. Kalau kita sudah berbicara mengenai etika akhlak moral, maka apa sih yang akan kita dapatkan? Apa sih yang kita akan raih? Yang kita akan raih ada 7B ini. Apa itu 7B? Yaitu beribadah dengan benar. Kalau kita beribadah, sudah tentu kita harus berupaya untuk beribadah yang secara benar, secara baik, secara teratur. Karena apa? Manusia itu biasanya beribadah juga ada yang tidak benar, ada yang benar itu juga manusia. Ya, bertakwa dengan baik. Bertakwa di sini dalam arti menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, bertakwa dengan baik. Belajar tiada henti. Ya, karena Iqra, ya firman Allah yang pertama adalah Iqra, wahyu yang turunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Ya. Namanya memaknai kata bacalah berarti di sini adalah kita belajar. Belajar adalah belajar tiada henti. Maksud di sini makanya ada yang mengatakan utlubul ilma fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimah. Itulah ilmu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Ada mengatakan juga itulah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu artinya apa? Belajar tiada henti. Walaupun kita sudah usia lanjut, kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Belajar tidak mengenal usia. Belajar tidak mengenal batas usia. Belajar tidak mengenal umur. Belajar tidak mengenal waktu. Dimanapun kita boleh belajar. Ya, itu namanya keberkahan dalam jika kita melakukan 3 tadi. Bekerja keras dan ikhlas. Kalau kita bekerja, kita harus bersungguh-sungguh dan semua diserahkan hanyalah kepada Allah. Dan ikhlas di sini artinya legowo, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa menyesal di timur tadi. Itu namanya bekerja ikhlas dan ikhlas. Ikhlas menerima takdir dari Allah, ikhlas menerima kepada Allah. Kalau kita sebagai umat manusia kita didasari dengan ikhlas, maka semua itu akan terasa indah manakala kita bisa menjalani hidup
sesuai dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersahaja dalam hidup, bantu sesama dan bersihkan hati selalu. Artinya bantu sesama di sini tidak memilih suku, bangsa, agama dan lain-lain untuk kita bantu. Namanya membantu kita tidak pandang bulu, baik itu Nasrani, Muslim maupun yang lain-lain, kita harus membantu. Dan Bapak yakin semua agama mengajarkan saling membantu, itu pasti. Dan bersihkan hati selalu. Namanya hati itu kita tidak ada yang tahu. Manusia berawal sakit semua dari penyakit hati itu sendiri. Kalau kita bisa mensikapi perasaan hati, kalau kita bisa mensikapi hati-hati yang kotor, maka hidup kita akan menang. Ingat, iri, dengki, hasad, hasud itu adalah penyakit-penyakit hati yang selalu akan menjadi momok-momok untuk kita semua. Ya, hasud, melihat tangga, mendapat sesuatu kita iri, kita sebenarnya tidak perlu iri. Apa sih yang kita irikan? Karena Allah sudah menjamin kehidupan kita. Makanya kita tidak boleh iri kepada siapapun terkait dengan ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan, dari tadi sudah ada etika, sekarang ada akhlak. Ya. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang bernama akhlaqo dalam bentuk jamak, berasal yaitu mufradnya adalah khuluq, yang dalam kamus besar atau munjid berarti bil budi, pekerti atau perangai atau tingkah laku. Akhlak adalah sifat atau watak yang melekat pada diri seseorang yang memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Itu adalah pengertian dari akhlak. Nah, akhlak terhadap keluarga. Keluarga dalam bahasa Arab artinya al-usrah yang berasal dari kata al-asr yang secara etimologi mempunyai arti ikatan. Ya, keluarga adalah proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, akhlak terhadap keluarga yaitu ada akhlak terhadap orang tua, akhlak orang tua terhadap anak, ada akhlak istri terhadap suami, ada akhlak suami terhadap istri, dan ada akhlak anak terhadap orang tua. Jadi nanti kita akan berbicara, membahas terkait dengan pemberian itu sendiri ya. Sekarang kita berbicara dengan akhlak terhadap anak maupun orang tua keluarga maupun diri sendiri. Nah, akhlak orang tua terhadap anaknya. Pendidikan anak, terutama pendidikan akhlak, menjadi sangat penting karena mereka akan menghadapi sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang kita hadapi sekarang. Pembekalan akhlak pada anak-anak menjadi dominan supaya apa? Supaya mereka mampu bertahan hidup dengan terhindar dari semua yang akan menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi akhlak orang tua terhadap anak itu salah satunya ya kita harus selalu memberikan support, selalu membimbing anak kita, selalu menafkahi anak kita. Karena apa? Orang tua itu ada wajib untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita sendiri. Makanya di sini terutama pendidikan akhlak menjadi sangat penting karena mereka akan menghadapi sesuatu sama sekali berbeda dengan zaman kita sekarang. Karena zamannya anak nanti itu pasti akan berbeda dengan zamannya orang tua kita sekarang. Sekarang ada mobil, mungkin besok zamannya anak kita sudah tidak ada mobil lagi, mungkin dengan diganti transportasi apa lain. Akhlak istri terhadap suami, kewajiban seorang istri kepada suaminya dibagi menjadi 5 ya. Ini kalau diperhatikan kewajiban istri terhadap suami maupun kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban bagi seorang istri kepada suaminya dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah alangkah mulianya seorang wanita yang berjiwa qanaah, cermat dalam membelanjakan harta demi mencukupi suami dan anak-anaknya itu sendiri. Terus yang kedua, istri Rasulullah ataupun istri solehah adalah istri yang berbakti kepada suaminya, mendahulukan hak suami sebelum hak dirinya dan kerabat-kerabatnya. Jadi sebagai seorang istri itu harus taat kepada suami dan mendahulukan kewajiban-kewajiban suaminya baru kewajiban oleh istrinya itu sendiri.
Karakter istri dengan adab baik adalah tidak mengajukan urusan rumah tangga dan mengungkit-ungkit perkara yang pernah membuat diri sendiri sakit hati dalam berbagai forum. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh apabila manakala istri itu membuka aib seorang keluarga, membuka suami juga diperbolehkan dalam akhlak istri terhadap suami. Tidak keluar dari rumahnya tanpa memeroleh izin terlebih dahulu dari suami. Itu juga dalam anjuran etika berkeluarga, istri harus patuh taat kepada suami dan tidak boleh meninggalkan rumah tanpa seizin suami itu sendiri. Terus selanjutnya akhlak suami terhadap istri. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai akhlak istri terhadap suami, sekarang akhlak suami terhadap istri. Kewajiban seorang suami kepada seorang istri yang pertama adalah wajib diketahui dalam mempergauli istri adalah mengedepankan sikap ulas asih, cinta, dan kelembutan. Jadi dari pandangan Islam, yang pertama adalah istri itu harus selalu patuh kepada suami. Begitu juga pula suami terhadap istri selalu mengedepankan pergaulan istri menjadi sikap ulas asih, cinta, kelembutan. Itu hanya dilakukan oleh seorang istri. Orang istri tidak perlu kekerasan, istri itu hanya butuh kelembutan, kasih sayang, perhatian, dan lain-lain. Terus selanjutnya, seorang suami sangat membutuhkan pasokan kesabaran agar ia tangguh dalam menghadapi keadaan yang tidak. Jadi suami itu selalu pasang dada. Manakala menghadapi keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, suami selalu harus sabar. Ya. Kalau keduanya tidak ada ya rasa saling mengalah, tidak ada rasa saling sabar, hanya ada emosi-emosi terus, maka apa yang terjadi adalah keretakan dalam rumah tangga itu sendiri. Ya. Kalau sudah retak, ujung-ujungnya adalah perceraian. Padahal Allah tidak suka dengan namanya perceraian, walaupun itu diperbolehkan tapi tidak disukai atau dibenci oleh Allah. Gitu ya. Akhlak terhadap anak-anak terhadap orang tua. Apa sih kalau kita melihat bagaimana sih anak-anak terhadap orang tua? Ya. Orang tua adalah orang-orang yang bersedia berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa bahasa yang akan diterimanya. Jadi orang tua sudah mulai dari mengandung itu sudah berkorban untuk anaknya, tidak memperdulikan nyawanya masih apa tidak. Itulah perjuangan seorang ibu, orang tua. Mengandung 9 bulan 10 hari itu perjuangan yang sangat luar biasa, membutuhkan waktu, tenaga, pikiran. Jadi tidak boleh anak itu sekali-kali membantah terhadap orang tua. Karena apa? Kalau kita sekali membantah orang tua sakit hati, maka doa orang tua tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dikatakan orang tua adalah Tuhan yang kedua di dunia. Gitu. Ya. Terus hal-hal yang wajib dilakukan oleh apa? Kepada anak, kepada orang tua. Yang pertama ya, yang paling utama adalah kewajiban kepada seorang ibu. Maka ketika itu zaman Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, siapa yang harus saya dahulukan? Ibumu, ibu baru bapakmu. Artinya apa? Di sini adalah ibu mempunyai peran yang sangat penting. Ada yang mengatakan ibu adalah menduduki 3 derajat dibandingkan seorang ayah. Karena perjuangan seorang ibu nyawa sebagai taruhan, kalau tidak berhasil, ibunya yang meninggal. Biasa seorang ibu lah menjadi taruhan. Makanya sebagai suami harus selalu hati-hati dan sayang kepada seorang istri. Gitu. Lanjut. Jadi begitu ya terkait dengan pembelajaran tentang akhlak etika. Jadi kalau kita berbicara mengenai etika dan akhlak itu harus kita tetapkan dalam diri kita sendiri. Mungkin nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi lagi terhadap akhlak terhadap siapapun itu nanti. Gitu ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.